Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nara Firdaus, NIM 2018 kelas pengauditen 1A. Di sini saya akan menceritakan tentang pelanggaran etika pada perusahaan Enron dan KAP Arthur Andersen. Enron sendiri merupakan perusahaan dari penggabungan antara Internord dengan Houston Natural Gas. Bisnis inti Enron bergerak dalam industri energi, kemudian melakukan diversifikasi usaha yang sangat luas. Diversifikasi usaha tersebut antara lain meliputi future transaction, trading komoditi non-energi, dan kegiatan bisnis keuangan. Enron sendiri suatu perusahaan yang menduduki ranking 7 dari 500 perusahaan terkemuka di Amerika Serikat dan merupakan perusahaan energi terbesar di Amerika Serikat. Jatuh bangkrut dengan meninggalkan hampir hutang sebesar 31,2 miliar US dollar. KAP Arthur Andersen adalah salah satu firma akuntansi terbesar di Amerika Serikat yang berdiri sejak 1913. Kantor akuntansi publik termasuk dalam The Big Four, lalu pecah menjadi The Big Five sejak pemisahan bisnis jasa atestasi dan Arthur Andersen. Kerjasama KAP Arthur Andersen dan Enron. Arthur Andersen merupakan perusahaan akuntansi yang mengaudit laporan keuangan Enron, juga sebagai konsultan manajemen Enron. KAP tersebut memiliki kebijakan pemusnahan dokumen yang tidak menjadi bagian dari kertas kerja audit formal. Dalam kasus Enron diketahui terjadinya perilaku moral hazard, di antaranya memanipulasi laporan keuangan dengan mencatat keuntungan 600 juta US dollar padahal perusahaan itu mengalami kerugian. Manipulasi keuntungan disebabkan keinginan perusahaan agar saham tetap diminati investor. Kasus melakukan ini konon ikut melibatkan juga orang dalam Gedung Putih termasuk Wakil Presiden Amerika Serikat. Fakta-fakta yang ada pada pelanggaran etika di perusahaan Enron dan KAP Arthur Andersen. Yang pertama, Board of Directors membiarkan kegiatan-kegiatan bisnis tertentu mengandung unsur konflik kepentingan dan mengizinkan terjadinya transaksi-transaksi berdasarkan informasi yang hanya bisa diakses oleh pihak dalam perusahaan, termasuk praktek akuntansi dan bisnis tidak sebelum hal tersebut terungkap kepada publik. Enron merupakan salah satu perusahaan besar yang pertama yang melakukan outsourcing sosial secara total atas fungsi internal audit perusahaan. Contohnya, sebagian besar staf accounting Enron berasal dari KAP Andersen. Enron dan KAP Andersen dituduh melakukan kriminal dalam bentuk penghancuran dokumen yang berkaitan dengan investigasi atas kebangkrutan Enron. KAP Andersen diberhentikan sebagai auditor Enron pada pertengahan Juli 2002. Sementara KAP Andersen menyatakan bahwa penugasan audit oleh Enron telah berakhir pada Enron mengajukan proses kebangkrutan pada tanggal 2 Desember 2001. Pada tanggal 8 April 2002, seorang partner KAP Andersen, David Duncan, yang bertindak sebagai penanggung jawab audit Enron, mengaku bersalah atas tuduhan melakukan hambatan proses peradilan dan setuju untuk menjadi saksi kunci di pengadilan bagi kasus KAP Andersen dan Enron. Pada tanggal 15 Juni tahun 2002, juri federal di Houston menyatakan KAP Andersen bersalah telah melakukan hambatan terhadap proses peradilan. Jadi kesimpulan dari pelanggaran etika pada Enron dan KAP adalah Enron dan KAP Arthur Andersen sudah melanggar kode etik yang seharusnya menjadi pedoman dalam melaksanakan tugasnya dan bukan untuk dilanggar, yang menyebabkan kebangkrutan dan keterpurukan pada perusahaan. Enron adalah editor Arthur Andersen yang merupakan kantor akuntan Enron. Keduanya telah bekerjasama dengan memanipulasi laporan keuangan sehingga merugikan berbagai pihak, baik eksternal seperti para pemegang saham dan pihak internal yang berasal dari dalam perusahaan Enron. Enron telah melanggar etika dalam bisnis dengan tidak melakukan manipulasi guna menarik investor. Sedangkan Arthur Andersen yang bertindak sebagai auditor pun telah melanggar etika profesinya sebagai seorang akuntan. Arthur Andersen telah melakukan kerjasama dalam manipulasi laporan keuangan Enron. Hal ini jelas Arthur Andersen
telah bersikap independen sebagaimana yang seharusnya sebagai seorang akuntan. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.